Jadi kepala daerah ini lebih menonjolkan ke pembangunan, perapian tempat, pembangunan, fokus penanggulangan banjir, drainase, sama jalan-jalan yang belum tersentuh oleh masyarakat yang selama ini merasakan masih jalan tanah atau koral. Ketika kita punya planning yang besar, harapan yang besar di salah satu OPD untuk punya kegiatan A, B, C, D, E, itu harus tertahan dulu, nggak bisa gitu. Tapi demi kebaikan bersama, ya namanya kita sama-sama antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Ya udah dimaklumin dulu, karena uangnya nggak ada. Bagaimana caranya aku bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan, bukan memberikan uang ya gitu. Karena kalau memberikan uang juga bukan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi orang gitu. Tapi bagaimana kita bisa merubah pola pikir SDM itu untuk bisa aktif, bisa produktif untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sudah bersama kita Mbak Rina Sulastri, Esos M.Ikom, anggota DPRD Kota Bengkulu. Betul yuk? Ya benar. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Ayu aja lah ya. Oke. Biar Bengkulunian. Bengkulunian. Ayo. Yuk, ini tahun pertama di DPRD Kota Bengkulu. Saya sudah baca sedikit profil Rina Sulastri ini dulunya seperti apa. Nah, yang menarik menurut saya dulu sebagai seorang pengusaha, sekarang tiba-tiba harus masuk ke kantor DPR dengan pola kerja yang sudah terkontrol gitu, rapat terus. Perasaan pertamanya itu seperti apa? First impression ya. Oke. Kalau perasaan kayak masuk ke pemerintahan istilahnya kan, karena sebelumnya background itu, kita aku cerita sedikit ya. Aku itu dari 2007 sampai 2020, kurang lebih 13 tahun setengah itu di salah satu pembiayaan lembaga pembiayaan. Sehingga kalau kita udah lama di swasta, secara aturan pekerjaan, waktu itu kan maksimal. Apalagi di dunia pembiayaan itu kencang dan tegas, keras gitu kan. Kemudian 2020 coba fokus berbisnis sampai 2023 banyak yang mulai colak-colek masuk ke politik, menawarkan berbagai masukan lah, apa ya sih yang bisa kita kasih untuk kota kita. Akhirnya bergabung ke salah satu partai politik, Perindo. Tapi sebelumnya di PDIP. Oh, sempat di PDIP. Sempat di PDIP itu pernah jadi wakil ketua ekonomi di level provinsi. Cuman tertantangnya gini, kok ini di provinsi orang hebat semua, bingung aku sendiri yang anak bawang baru belajar. Nah, pada akhirnya nego akhirnya ada teman yang ngajak di Perindo dengan konsekuensi bla 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 dan sebagainya. Akhirnya aku terima tawarannya gitu di Perindo. Nah, ketika udah masuk ke ranah kantor ya, udah terpilih, masuk ke kantor DPR, ya beda dalam artian di dunia sebelumnya kita biasa melayani. Karena pertama punya perusahaan di bidang jasa. Yang kedua, dulunya 13-an tahun itu kan melayani ya, konsumen mau apa, kita selalu kasih service excellent, maunya cepat, mau kasih yang pelayanan terbaik. Nah, ketika masuk di DPR kan kita ada protokol. Jadi berasa bener dilayanin. Parkir aja, Bu, ke sini, Bu, ke situ. Itu di awal kan masuk. Bu, tasnya mau dibawa. Ya enggak usah, pikir masih bisa bawa tas gitu kan. Terus di mana disiapkan tempat duduk. Nah, sama ini kan kita pelaku yang menyiapkan gitu kan, karena biasa di jasa. Nah, ketika masuk dengan waktu, ya mohon maaf, mungkin kan kalau di lembaga kedewanannya nggak ada ya, kita rapatnya jam 7 pagi.
kita bisa kerja dari jam 7 misalnya jam 8, mulainya jam 9, jam 10, otomatis matahari udah terbit, otomatis agak santai sedikit gitu kan. Cuman waktu dia itu kan tidak kayak kita sebelumnya itu kan terfokus dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ada case-case tertentu yang memang maksimal sampai jam 12 malam, misalnya di Banggar. Ya, tapi karena sebelumnya udah pernah bekerjanya seperti di swasta tuh gimana kan, jadi ya masih enjoy aja sih, masih masuk gitu. Ya. Cuman yang dibicarakan nih tentang masyarakat umum, tentang kepentingan orang, tentang kebutuhan masyarakat sekarang nih sebaiknya seperti apa, tentang kemajuan Kota Bengkulu, baiknya kita berkontribusi di sisi yang mana. Nah, selama ini mungkin kita berpikir untuk diri kita sendiri ataupun sebatas keluarga. Kok sekarang nggak bisa? Harus semua. Takut salah langkah, takut salah bicara. Nah, karena apa? Ketika mungkin kita hanya bercandaan sama orang di sana, kita hanya kode dengan kode yang agak mungkin menjolol lidah atau cibilan atau kedipan, dapat dapat foto itu yang bisa digoreng. Akhirnya kan tuh lihat ngapain lagi serius rapat dia main-main, padahal kan tidak ada wacana ke sana gitu. Itu sih agak hati-hati. Ya. Apalagi kemarin DPR khususnya di Jakarta sedang heboh-heboh saat itu. Heboh. Oke. Iya. Nah, berarti Mbak Rina sekarang berada duduk di Komisi 1. Saya mungkin saya perkenalkan lebih detail lagi ya. Saya di Komisi 1 yang bermitra banyak OPD, kurang lebih sekitar 18 OPD pemerintahan di Komisi 1, dan saya sebagai wakil ketua Komisi 1. Di Komisi 1 itu ada kurang lebih sekitar 11 anggota DPR. Nah, dominannya Komisi 1 itu lebih banyak ke pelayanan publik. Misal ngurusin perizinan, ngurusin capil, ngurusin masalah kesehatan, dinas kesehatan, kominfo, olahraga. Jadi yang memang langsung mengena ke masyarakat, bagian pelayanan benar gitu. Jadi kayak kayak kita bekerja di sektor pemerintahan langsung mengena ke masyarakat gitu. Artinya kalau di antara mitra-mitra kerjanya Komisi 1 tadi ada keluhan dari masyarakat, artinya masyarakat lapornya ke Komisi 1. Iya, Komisi 1. Nah, kami juga punya tempat wadah pengaduan, dalam artian kami siap mau seandainya masyarakat itu buat pengaduan langsung ke anggota DPR-nya, kami terima. Dia langsung ke kantor, kami terima. Dia langsung datang melalui staf komisi, kami terima. Ataupun dia langsung bersurat ke ketua DPR, kami terima. Jadi layanan itu mau baik online, mau via online atau via non online, dalam artian datang, nggak masalah. Tapi tetap secara administrasinya menyusul. Nah, nanti seandainya tidak bisa kami pecahkan sepihak, karena kan DPR bukan juga pemecah solusi ya. Tapi kami setidaknya bantu, misalnya hearingkan ke dinas-dinas terkait. Nah, sering sih kalau di Komisi 1 tuh misalnya terkait limbah gitu kan, limbah rumah sakit kemarin, terus ada juga tentang TKA, tenaga kerja asing, tentang perizinan. Itu kan sering tuh pengaduan banyak masuk ke Komisi 1. Otomatis kami harus panggil OPD-OPD yang minta dijelaskan, ini izinnya gimana, ini secara dari nakernya seperti apa gitu. Oke. Berarti ketika ada keluhan masyarakat terkait 1-2 OPD, Komisi 1 langsung menyurati, memanggil gitu. Langsung, iya. Okay. Kami disuratin, kemudian kami langsung proses. Nah, terus panggil pihak-pihak terkait. Ya, pihak-pihak terkait. Kalau memang ada hubungannya sama limbah tadi, misalnya dinas kesehatan kami panggil, perizinan kami panggil, kemudian kapasitas AMDAL ya, mungkin yang masalah ke itu ya tetap kami panggil semuanya gitu. Mungkin Mbak Rina bisa kasih gambaran kepada warga Kota Bengkulu ini, dari mitra-mitra kerjanya Komisi 1 itu
kondisinya saat ini seperti apa sih? Kondisi ya. Kondisi pemerintahan Pemerintahan khususnya dan yang masyarakat. yang mitra Komisi 1 Mitra. yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oke. Nah, pertama kita mungkin selama 1 tahun terakhir ini terkendala karena efisiensi ya. Jadi kalau efisiensi ini benar-benar kita merasa satu kota ini kayaknya benar-benar dipres. Pres dalam artian biasanya kita bisa melakukan seremoni untuk pengembangan publikasi dan sebagainya itu kan dibatasi, sehingga ruang gerak kita tuh akan benar-benar terbatas. Ibaratnya kalau kita berjualan itu kayak orang Bengkulu jual modal lebih dikit jadilah, tidak pacak lagi nak ngambil untung banyak gitu. Sebenarnya bukan berarti kita di pemerintahan itu mencari keuntungan dan untung besar tuh nggak ada ceritanya gitu kan. Cuman kita harus benar-benar cukup makan jadilah sekarang ini. Yang penting secara operasional bisa berjalan. Oke. Iya. Artinya dengan efisiensi yang terjadi juga termasuk di Kota Bengkulu, di antara mitra-mitra kerjanya Komisi 1 tadi yang paling terdampak di bidang apa sih? Dampak semua. Karena pertama, misal salah satu mitra kita itu Kominfo. Coba lihat mana ada publikasinya maksimal. Uangnya nggak ada. Sedangkan untuk publikasi itu kan butuh biaya operasional dan biaya produksinya tinggi. Yang kedua, sekarang misalnya masyarakat lagi happening dengan olahraga yang sederhana. Olahraga ini bukan pula olahraga kayak pedal atau tenis, enggak gitu ya, sederhana. Misal kayak jogging atau hal-hal yang itu peran pemerintahnya terbatas. Misal mau ngadain event running, pemerintah kota nggak bisa ngadain. Karena apa? Kalau kita bertumpu pada budget kota itu nggak ada. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan instansi atau perusahaan swasta atau orang media mungkin bisa terjadi. Cuma kalau support untuk pendanaan rasanya agak sangat pesimis kalau sekarang ini. Karena kalau kita bilang diaspora itu kan kalangannya ke masyarakat gitu kan. Sentuhannya langsung. Itu sangat dibatasi. Paling yang akan kita jaga itu di BPJS kesehatan karena dengan kondisi sekarang kan masyarakat yang ekonomi sulit kita prioritaskan untuk di BPJS-nya ditanggung pemerintah gratis. Belum lagi dinas sosial juga mitra kita. Bagaimana kita menyikapi orang yang minta bantuan PKH-nya, KIP-nya, kemudian bantuan-bantuan sosial. Nah, sedangkan pencadangan itu pasti terbatas. Sekarang ini masih sangat bergantung dari transferan pusat. Nah, dari pusat itu mungkin, mohon maaf, mungkin masyarakat yang layak atau masyarakat miskin kan masih banyak yang butuh bantuan secara pendidikan, secara kebutuhan keseharian, makanan pokok kayak gitu kan. Itu masih sangat, tapi masih sangat mungkin kan kita minta bantuan support dari atas sih gitu. Tinggal bagaimana menjalin komunikasi dari pemerintah kota ke provinsi dan ke kementerian. Gitu. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh DPR untuk mendorong pemerintah itu agar ya meskipun tidak membangun banyak tapi tetap ada gitu? Kalau secara dasar ya, kita berbicara secara dasar, clue yang harus kita bangun, tetap kita harus bersinergi dengan antara legislatif dan eksekutif. Karena tanpa eksekutif dan legislatif juga semua tidak berjalan dengan baik, tidak mulus. Nah, namun sekarang kita harus mencermati, kepala daerah kita ini pasti punya analisa tersendiri kenapa dia melakukan pembaruan inovasi, misal dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, sebaiknya kita buat spot-spot UMKM diperhatikan. Sebelum UMKM diperhatikan, fasilitasnya kita lihat dulu, kita support dulu gitu kan. Setelah ininya udah bagus, rasanya pasti sentuhan media dan publikasinya, eksekusinya pasti akan banyak nanti di sesi akhir kayak gitu. Tapi di awal namanya kita proses membangun, otomatis belum ada yang bisa kita
wah kan Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau contoh misalnya bangunan udah bagus, enak kita posting publikasi, oh Bengkulu sudah punya ini loh, datang ke Bengkulu UMKM-nya rame gitu, bukan hanya misal event tahunan seperti Tabot. Kalau Bengkulu kan terkenal Tabot, Tabot. event tahunan dan omsetnya setiap hari itu miliaran kayak gitu kan. Nah mungkin dari kepala daerah kita itu mikirkan kiblatnya ke sana. Ternyata ekonomi di Bengkulu ini bisa jalan ketika banyak event. Nah, ketika event banyak, kita harus memfasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, yang memang orang tertarik datang. Oh, bagus kok, banyak spot-spot cantik di Bengkulu, misalnya kan wisatanya bagus, datang dong, paling seperti itu. Yang jelas kalau kita tetap bersinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong apa yang bisa kita ambil dari pusat, ambil dalam artian sekarang ini kan peran kementerian itu sangat besar untuk daerah, karena beda presiden ini kan beda kebijakan lagi nih. Mungkin presiden harus langsung kegiatan yang mengena, kayak sekarang udah jalan MBG, terlepas masih banyak kontra dan ininya ya, kontroversinya terlalu banyak. Ada yang nggak cocok penempatan, cuma programnya bagus. Mungkin eksekusi di lapangan harus butuh evaluasi lagi gitu. Perlu banyak diperbaiki lagi ya. Banyak. Kalau sejauh ini artinya mungkin nanti Februari Pak Wali Kota ini 1 tahun nih. Ya. Apa mungkin gebrakan Pak Wali Kota yang mungkin di tahun kedua harus dilakukan, ataupun tahun pertama ini apa menurut dari kacamata Mbak Rina yang perlu dikritik? Perlu dikritik. Kalau kami ya, ini secara realisasi aja, harus secara real ya. Jadi kepala daerah ini lebih menonjolkan ke pembangunan, perapian tempat, pembangunan, fokus penanggulangan banjir, drainase, sama jalan-jalan yang belum tersentuh oleh masyarakat yang selama ini merasakan masih jalan tanah atau koral. Jadi dia fokus bagaimana masyarakat Kota Bengkulu ini tidak ada lagi yang merasakan jalan yang tidak aspal. Nah, karena kepala daerahnya full support ke sana, menurut dia ketika transportasi lancar, ekonomi akan bertumbuh, sehingga nanti muncullah akan UMKM yang akan kita support gitu. Ya kalau kami dari DPR pasti support lah kepala daerah, dengan tidak ada rasanya misi dia yang ingin memperburuk wilayahnya, pasti tidak ada. Pasti bagaimana dia bisa mempercantik kotanya, memperindah, memperbaiki pembangunan yang mana mungkin sebelumnya setengah terbangun, pasti akan dilanjutkan gitu. Karena misinya untuk pembangunan dulu. Nah, sampai saat ini mungkin karena efisiensi ini juga kan di sisi lain kita masih banyak kekurangan. Tapi di satu sisi ya kita juga harus menghormati dan menghargai bahwa kepala daerah kita punya misi yang baik, pasti yang terbaik untuk kota, pasti kita support dulu. Tapi kayaknya untuk tahun kedua, ketika tahun pertama sudah fokus di evaluasi pembangunan, rasanya mungkin tahun kedua udah fokus pengembangan. Pengembangan dalam artian bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ini dengan cara ya kita belum tahu nih tahun kedua apakah perbanyak pelatihan, apakah perbanyak UMKM dihidupkan. Karena jujur ya, kalau membuat orang sejahtera itu memang ekonominya harus dibenerin dan dibagusin supaya kriminalitas berkurang. Uangnya banyak kok. Malas lagi orang-orang tuh kriminal kan karena kekurangan. Banyak yang pengemis karena apa, dia nggak punya uang gitu. Kalau uangnya banyak, sejahtera nggak mau dia ngemis. Sama saya itu, kita juga kalau uang udah banyak malas juga kerja di tempat tidur aja. Financial freedom. Ya, financial freedom. Tadi fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Saya mau saat ini Komisi 1, apakah sedang ada peraturan daerah yang sedang digodok atau dalam proses, atau ada nanti atau ada peraturan yang mau direvisi segala macam, gimana? Kalau direvisi untuk sekarang, kalau kami kebetulan saya di Banggar,
baru sudah kemarin itu APBDP. Dan kita lihat juga dari Komisi 1 mitranya ya banyak juga dikurangi karena efisiensi tadi nih kan. Benar-benar kita memaklumi harus berbesar hati ketika kita punya planning yang besar, harapan yang besar di salah satu OPD untuk punya kegiatan A, B, C, D, E, itu harus tertahan dulu, nggak bisa gitu. Tapi demi kebaikan bersama ya, namanya kita sama-sama antara eksekutif dan legislatif harus bersinergi. Ya udah dimaklumin dulu karena uangnya nggak ada. Aku mau juga buat ini, buat itu, nampak megah dan sebagainya. Tapi uangnya dari mana? Karena sangat dibatasi. Kalau kebijakan-kebijakan yang jelas gini, istilahnya kalau kasarnya kata orang Bengkulu lagi nih, biarkanlah mereka bekerja. Percayakan semua anggaran yang memang peruntukannya untuk masyarakat, kalau bisa kegiatan yang langsung tersentuh dan langsung mengena dengan masyarakatnya. Ya DPR kan ngawasin aja. Ini benar nggak? Kalau nggak kan udah dapat laporan dari masyarakat, turun lagi gitu kan. Ini gimana? Ini nggak benar ya, turun lagi gitu. Ya kan sekarang nih kan kalau nggak cocok sanksi. Udah besar semua kita nih kan. Yang melakukan resiko balik ke masing-masing. Gitu. Jadi di APBDP kemarin artinya masih lebih besar untuk infrastruktur dasar. Infrastruktur benar. Oke, Tribuners, itu sekilas kondisi Kota Bengkulu saat ini melalui kacamatanya Mbak Rina Sulastri sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Tapi rasanya kita kurang lengkap kalau kita nggak nanya keseharian Mbak Rina ini. Keseharian. Mbak Rina tadi kan dengan semua kesibukan yang ya menurut saya sih sangat luar biasa itu, apalagi dilakukan oleh Mbak Rina yang dulu sebagai karyawan sekarang harus ngurusin negara, masyarakat dengan banyak di dapil dinamikanya ya. Ratu Samban Mbak ya. Ratu Agung Ratu Samban ini kan pasti setiap hari keluhan masuk nih. Iya. Yang paling mungkin bisa spill dikit lah. Dalam satu hari itu kira-kira berapa keluhan sih yang masuk ke Mbak Rina, dan yang paling banyak itu keluhan soal apa deh? Paling banyak keluhan itu tentang ekonomi. Jadi sebenarnya pusing juga ya, gimana cara kalau akunya bagaimana caranya aku bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan, bukan memberikan uang ya gitu. Karena kalau memberikan uang juga bukan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi orang gitu. Tapi bagaimana kita bisa merubah pola pikir SDM itu untuk bisa aktif, bisa produktif untuk dirinya sendiri. Oh ternyata sebenarnya kalau ingin mau gitu dengan tidak punya uang, kita bisa menghasilkan uang. Hal sederhana ya mungkin ikut ojek online atau jualan makanan keliling. Kalau belum ada mampu ya kita jadi brokernya orang, jadi salesnya orang, asal mau gitu. Yang kebanyakan ini masyarakat kita ini kan mau kerjanya gampang, uangnya banyak, waktunya dikit gitu kan. Karena ya mungkin yang orang lihat kayak aku kan dulu misal pernah jadi di saat COVID orang lockdown, aku buka sayur online loh. Satu hari satu malam tuh aku tidur cuma 4 jam. Dari jam 1 sampai jam 4. Sisanya ya ngurusin orang ini pesanan gitu kan. Artinya kita harus punya out of the box lah kayak inovasi. Gitu kan. Inovasi baru supaya jangan yang sama orang gitu. Atau di mana tempat yang rame kita buka ini jualan kopi, teh, itu kan balik-balik kalau kita mau gitu kan. Nah kalau masalah keluhan, jujur kalau kata orang rumah, menjadi anggota DPR itu siap menerima keluhan orang gitu kan. Dalam artian masalah orang tuh masuk ke masalah kita, ke otak kita, ke kepala kita. Sedangkan kepala kita ini masih banyak masalahnya. Jadi ya memang harus berbesar hati, harus pintar-pintar mana yang memilih, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dijawab, mana yang nggak harus dijawab. Terkadang kan kita kepancing juga sama masyarakat ini. Menurut kita mungkin kita belum mampu misalnya bantu masalah keuangan, misal kayak gitu kan. Ya untuk saat ini mungkin kita abaikan dulu gitu. Tapi kalau
masalah yang dibantu non ekonomi cepat juga saya bantu. Misal bantu dulu ada yang sakit, minta pengurusan BPJS, gas langsung gas gitu kan. Cuman kalau bantu memudahkan, kalau ini lagi bayar utang ya pusing aku. Tapi kalau bantu ini gimana buat KTP, ayo gitu kan. Ini bantu dulu mau masuk rumah sakit dan sebagainya, ayo gitu kan. Bu minta diarahkan perizinan, oke. Bu minta pelatihan UMKM, ayo. Nah ini juga baru ada beberapa UMKM yang di bawah naungan aku tuh kan ada kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, aku coba undang teman-teman yang mau ikut, ada pelatihan. Aku bilang, memang bukan aku yang melakukan kegiatan tersebut. Itu juga ada kolaborasi dengan DPR RI Ibu Erna Sari Dewi. Jadi kita tiktokan, diskusi, aku bilang libatkan UMKM aku, Bu. Kebetulan Ibu ada kegiatan yang menggandeng Dinas Ekonomi Kreatif. Jadi sekarang lagi kolaborasi dari Sabtu sampai Senin kemarin. Jadi mereka setidaknya itu yang bisa ku kasih dulu, yang non uang, non budget gitu kan. Gitu. Pernah nggak denger giliran minta dipilih kemarin? Datang ke masyarakat, giliran sudah jadi lupa sama masyarakat. Sentilan-sentilan atau ya sarkas-sarkas masyarakat seperti itu pernah sampai ke telinga Mbak Rini? Kalau secara langsung sih enggak, belum sih, karena mungkin pada saat itu juga aku minta bantu sama orang-orang juga, aku tidak memberikan janji-janji yang mulu. Misal nanti pilih aku ya aku bangun musola, nanti pilih aku ya aku nanti bangun jalan. Alhamdulillah aku memang tidak memberikan janji-janji yang mulu. Cuman kedepannya kalau memang bantu aku, kalau memang nantinya aku punya planning untuk menghidupkan teman-teman dari UMKM kah, dari apakah kayak gitu yang bisa aku bantu gitu. Ya cuman biasalah kadang kan kalau orang intermezzo di depan biasanya, bantulah dulu Mbak proposal ini, nanti periode berikut kami bantu lagi. Aku pikir ya sudah, nanti dulu kalau proposal, sekarang efisiensi. Karena ya ini aja ya, karena kita juga sebenarnya kalau di DPR itu memang enaknya memang ada dua kaki, dalam artian secara ekonomi mungkin dari pemerintahan masuk, ya dari swasta masuk gitu. Kalau swasta mungkin untuk entertain teman-teman tadi, tapi nggak mungkin entertain tiap hari. Tapi sempat kita ngobrol di luar tadi. Ya kacamata masyarakat awam ini kan anggota DPR ini banyak uang, Mbak Rina. Betul banyak uang, Mbak Rina? Nggak ada. Jadi kalau jadi anggota dewan itu ya sama seperti ASN, sama seperti pegawai lainnya. Ya gaji yang sesuai itu yang masuk ke kantong gitu, ke rekening. Nggak ada. Kalaupun memang ada, artinya dia punya usaha atau berbisnis di luar dari kelembagaan. Artinya sudah tidak memikirkan uang lagi sebelumnya ketika orang itu kelihatan kaya ketika menjadi DPR itu, Mbak ya. Benar. Bukan karena dia jadi DPR baru ada barangnya, baru kaya, enggak ya? Ada. Okay. Tapi saya bukan orang kaya, Pak. Bang, saya bukan orang kaya, Bang. Oke. Gitu. Artinya untuk menjadi seorang anggota DPR, baik itu kota, kabupaten, provinsi ataupun RI, sepakat nggak Mbak bahwa kita itu harus siap finansial dulu? Setuju. Finansial, jangankan mau jadi anggota DPR, DPR RI apa provinsi, kita mau bersosialisasi dengan yang di ring sekitar kita aja, yang orang cuman berapa itu, kita harus kuatkan finansial dulu. Kita ngajak mereka berkumpul itu minimal tidak kita kasih ini, kita menyiapkan makan dan minum itu butuh finansial. Nggak bisa butuh omon-omon aja kayak gitu. Tapi sesuaikan. Aku juga tidak setuju bahwa finansial itu nomor satu, nggak setuju. Kita memang harus bangun relasi, jelas visi misi dan jelas kinerja kita. Kapasitas kita ketika duduk di kelembagaan itu cocok apa tidak gitu kan. Nanti takutnya secara finansial itu banyak tapi tidak pantas. Tidak pantas dalam artian
oh ternyata di luar ekspektasi kerjanya kayak gitu. Ketika memang kita harus bahas tentang kota, kita malas bahas gitu kan. Artinya kan tidak sesuai, tidak berkompeten terhadap hal tersebut. Hanya ingin aja labelnya Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi mungkin Mbak Rina juga pernah dengar bahwa masyarakat tingkat kepercayaannya dengan anggota DPR pasca peristiwa Agustus itu mulai ada penurunan. Ya kan? Nah, masyarakat sudah nggak percaya nih bahwa DPR itu kerja katanya. Nah, untuk membangunkan lagi kepercayaan masyarakat bahwa DPR ini kerjanya itu memang seperti ini loh gitu. Iya. Gimana, Mbak Ria? Jadi kita gambarkan juga bahwa kita juga punya rencana kerja ya. Dalam artian semua anggota DPR setiap harinya juga berproses belajar. Anggota DPR itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang biasa-biasa aja. Cuman kita punya masa dan wadah yang memang kita harus bersama-sama berproses untuk belajar setiap harinya. Kalaupun memang harus ada yang kita clearkan, kita pecahkan permasalahan itu, ya kita sidak. Jadi kami siap sidak. Misal, Bu Dewan tolong dulu ini tolong sidak dulu. Kita turun, sidak. Kita lihat, kita amati benar atau tidak kinerja. Kalau memang yang menurut laporan masyarakat itu salah, ya kita kasih tahu versinya. Oh salah, kalian menganggap mereka sudah sesuai prosedur. Dan itu pun juga sebaliknya. Kalau mereka salah ya kita selesaikan. Kita benahi, kita benarin. Jangan ya kalau memang kita harus meningkatkan kata tadi di mata masyarakat bagaimana melihat masyarakat ini DPR nggak kerja, ya turun ke lapangan, sidak, turun. Misal ya kalau di Komisi 1 ya lumayan sering karena dia lebih sering ke masyarakat kan. Turun yuk ke cek kita ke rumah sakit. Rumah sakit kita lah, rumah sakit kota, rumah sakit orang kan juga ngaruh. Kita lihat apa sih yang kurang, apa yang butuh kami support. Kami support, contoh misalnya kami support bahwa sekarang maraknya orang sakit ginjal dari umur kecil, sedangkan kami keterbatasan ini ya. Peran kami mengawal anggaran tadi, alihkan dong. Karena masyarakat banyak kok butuh kesehatan. Kesehatan dan pendidikan masih jadi prioritas. Selain memang pembangunan ya untuk di sekarang. Nah, contoh misal nanti akan ada timbul PAD dari ini, ya kita support. Uangnya juga untuk masyarakat kota nanti, nggak masuk kantong DPR, enggak, nggak masuk, belum ada tuh, rapat-rapat juga nggak ada uangnya. Tapi kan orang melihat, pasti DPR nih ngabisin uang ketika rapat dapat honor, nggak ada. Saya pastikan, sumpah demi Allah itu nggak ada. Jadi kalau memang rapat ya rapat rajin, itu bagian dari kerja yang memang sudah digaji setiap bulan. Bukan setiap hari kami dapat duit. Kalau kami dapat duit tiap hari ya udah kami sawer aja orang-orang. Karena masih banyak yang beranggapan bahwa DPR ini kerjanya cuma ngomong. Padahal kan DPR nggak bisa secara teknis nih. Misal warga mengeluh jalan rusak, kan DPR nggak bisa itu langsung bangun jalannya. Karena yang bisa dilakukan oleh DPR adalah mengajukan itu ke ngomong. Jadi harusnya betul kerja DPR itu harus ngomong, Pak ya. Ngawasi, ngomong, ngusilin. Misalnya pembangunan itu nggak benar, usilin aja. Ngomong juga. Gitu kan ngomong. Nah, kalau misalnya Bu, ini siring rusak, bukan DPR juga yang gali siring. Karena di dinas PUPR. Kami tetap ngomong aja. Memfasilitasinya. Pak Kadis, tolong Pak Kadis, daerah sini jalannya bolong. Ngomong. Tapi mungkin beberapa orang tuh diplesetin, digoreng kan, nggak ada kerjaan ngomong-ngomong. Tapi kapasitas kita di lembaga ini ngomong ke lembaga lain untuk dipenuhi gitu kan, dijalankan, dibenerin gitu. Artinya kita harus mengedukasi masyarakat Bengkulu ini bahwa yang harus ngomong. diprotes itu adalah ketika anggota DPR nggak pernah ngomong. Iya, itu benar. Nah, setuju. Iya. Jadi ya untuk masyarakat Kota Bengkulu ya kalau di dapilnya masing-masing anggota DPR-nya nggak pernah ngomong, nah itu salah. Baru boleh diprotes. Benar. Gak banyak omong. Iya. Oke, Pak Rina 30 menit nggak keterasa ini sebenarnya. Tapi ada pertanyaan titipan ini dari
netizen. Ya, netizen. Oke. Kalau Bu Rina bisa ngobrol langsung sama warga Bengkulu lewat podcast ini, Mm-mm. apa yang ingin disampaikan kepada warga Kota Bengkulu? Warga. Nah, warga Kota Bengkulu. Jadi gini, dari kecil karena aku asli Bengkulu, walaupun kita punya istilah rokok sebatang, bere secupa, rokok sebatang, madar, itu jangan kita lakukan. Itu mungkin yang kita ambil sisi positifnya adalah bahwa masyarakat Kota Bengkulu itu sederhana. Cuman yang lebih baik kita fokuskan bahwa kita menjadi masyarakat Kota Bengkulu tuh jadilah masyarakat yang bisa berkontribusi positif. Dalam artian gali SDM kita sama-sama jadikan Kota Bengkulu ini memang kota-kota yang produktif, kota-kota yang bisa menghasilkan, yang berbeda dari kota yang lain. Sama-sama mau maju nggak bisa sendiri. Ibaratnya kalau kita punya lidi, kalau satu lidi kita cuma bisa untuk tusuk gigi aja. Tapi kalau kita sama-sama bisa jadi sapu, bisa kuat, bisa bersama-sama untuk membangun Kota Bengkulu ini. Dan sekarang banyaknya Gen Z Kota Bengkulu yang hobi-hobi nongkrong, nggak masalah. Silakan hobi nongkrong, tapi bangun dan ciptakan nongkrong yang circle-nya membangun. Karena sekarang masanya orang untuk melek digital, teman-teman bisa jadi konten kreator. Ayo bergabung dengan orang-orang yang berhasil bermain media sosial, berhasil bermain Facebook, berhasil main TikTok, berhasil main IG. Ayo bangun komunitasnya. Jangan hanya kita berbicara yang mungkin berkumpul melakukan hal-hal yang seperti geng motor kemarin kayak itu, saya nggak support gitu kan. Tapi kalau berkumpul di titik-titik tertentu, membangun perekonomian, otomatis kan banyak kedai-kedai yang rame, banyak kafe-kafe yang rame. Tapi yang dibangun dan edukasi adalah bisa jadi les privat di sana. Les privat nggak hanya harus di tempat kelembagaan. Mungkin asik, ayo hari ini kita les bahasa Inggris atau les bahasa Jepang di kafe A gitu. Besok kita bahas tentang menjadi afiliat yang sukses. Nah, artinya gini, silakan masyarakat ramekan jalanan. Sekarang nggak musim lagi rame di rumah kan, kita ramenya di titik-titik tertentu yang strategis, tapi kita bangun branding kita bahwa kita mampu mengedukasikan ilmu itu, kita transfer ke orang. Jadi suksesnya nggak sendiri, suksesnya bersama-sama gitu. Oke, luar biasa. Oke, Tribuners, sebenarnya tadi mau ada hal-hal yang mau dibahas, tapi rasanya lebih baik kita bahasnya di next episode selanjutnya, Mbak Rina ya. Oke, Tribuners, ikuti terus Dewan Kito tribunbengkulu.com hanya di YouTube Tribun Bengkulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.